Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ricky Mardiansyah, NIM 2087 420 1080. Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan materi bantuan hukum dan advokat. Dosen pembimbingnya yaitu Warfian Saputra. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materinya, yaitu terdapat dalam UU nomor 16 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa pasal 1 dalam undang-undang ini, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang yang atau kelompok orang miskin. Pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang. Menteri-menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia. Standar bantuan hukum advokat, pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh menteri, yaitu pasal 2, bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan atas 1. Keadilan, 2. Persamaan kedudukan di dalam hukum, 3. Keterbukaan, 4. Efisiensi, 5. Efektivitas, dan 6. Akuntabilitas. Dan aspek kemanusiaan pun mencakup tujuan dan program bantuan hukum ini ialah untuk meringankan beban biaya hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu di depan pengadilan, dan peningkatan kesadaran hukum. Aspek ini ialah diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum di masyarakat di jenjang yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya, bagaimana dan kemana cara untuk memperoleh bantuan hukum, yaitu tempat memperoleh informasi bantuan hukum, yaitu 1. Pengadilan negeri tinggi, 2. Kejaksaan negeri tinggi, 3. Lembaga bantuan hukum, 4 tidak ada ya. Langsung saja, cara untuk memperoleh bantuan hukum ialah surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah setempat, dan 2. Surat pernyataan tidak mampu dan pemohon dan dibenarkan oleh pengadilan negeri setempat, dan 3. Surat pernyataan tidak mampu dari pemohon dan dibenarkan oleh lembaga bantuan hukum setempat. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi advokat. Advokat berasal dari bahasa Latin, yaitu advocare, yang berarti mempertahankan dan memberi bantuan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, advocate berarti mewakili dan bertahan dalam argumen, mendorong, merekomendasikan kepada publik secara sederhana. Dan advokat adalah orang yang berprofesi sebagai pembela atau membela. Di sini ada pengertian advokat ialah orang yang berprofesi sebagai jasa hukum baik dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan dengan ketentuan undang-undang. Pasal 2 mengatakan bahwa yang diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar pendidikan hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, dan pengangkatan dilakukan oleh organisasi advokat. Pasal 3, untuk diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan berikut, yaitu 1. WNI, 2. Bertempat tinggal di Indonesia, 3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, dan 4. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun dan berijazah sarjana yang berlatar pendidikan tinggi, dan 6. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat, dan 7. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun dan terus-menerus di kantor advokat, dan tidak pernah dipenjara, lalu berperilaku jujur dan bertanggung jawab dan adil dan mempunyai integritas tinggi. Lalu advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 ayat 1 dapat menjalankan prakteknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sekian
penjelasan materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.